Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ainun Pratiwi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2021 dengan NIM 210608502015. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu mengenai mentalitas pembangunan dan beberapa pemaparan poin-poin lainnya yang merupakan mata kuliah dari Filsafat Kebudayaan dari dosen pengampu Siti Junaida, SAG, MPD, MA. Maka dari itu, mari simak bersama-sama penjelasan yang akan saya bahas. Nah, pertama-tama mari kita membahas mengenai apakah mentalitas pembangunan itu. Pertanyaan ini seringkali muncul ataupun seringkali diajukan, tapi dan namun tak ada satu jawaban pun yang tepat dan secara logis. Terlebih dahulu memerlukan suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang ingin kita capai dan dengan pembangunan kita. Hal itu masih belum dikonsumsikan oleh bangsa kita. Namun, adapun berbagai suku bangsa, berbagai aliran, dan berbagai golongan dalam negeri kita yang demikian banyaknya itu, mungkin sudah mempunyai konsepsinya masing-masing yang berlainan satu dengan yang lain. Tapi, suatu konsepsi konkret itu dituju bersama belum ada. Jelaslah bahwa model dari masyarakat yang sekarang sudah maju tak mungkin dapat kita contoh begitu saja. Karena memang sukar untuk mengejar suatu hal yang sudah terlampau jauh di depan, bahkan menerima masyarakat pun tidak dapat kita tiru. Karena lingkungan alam, posisi masyarakat dan negara, struktur masyarakat, aneka warna, kebudayaan, sistem, dan nilai budaya dan agama di negara kita memang berbeda. Walaupun demikian, kita boleh mempunyai bayangan mengenai bentuk masyarakat, apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama, tetapi jelas bahwa kita harus berusaha untuk menjadi lebih makmur dari sekarang, bahwa kita harus berusaha untuk lebih menyempurnakan demokrasi kita, dan bahwa kita harus berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih kita banggakan untuk mencapai suatu keadaan yang agak lebih makmur daripada sekarang. Tentu saja sudah perlu suatu instansi usaha di segala lapangan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa gerakan sampai kini. Suatu nilai budaya yang perlu dimiliki oleh lebih banyak manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah nilai budaya yang berorientasi di masa depan, yaitu suatu nilai budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depan dengan lebih seksama dan teliti. Oleh karena itu, akan memaksa manusia untuk berhati-hati dan untuk berhemat. Kita semua tahu bahwa sifat hemat yang meluas itu amat perlu untuk memungkinkan suatu bangsa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengakumulasi modal suatu nilai budaya lain. Yang juga perlu adalah nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan alam. Suatu nilai semacam itu akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi. Terutama nilai budaya menilai usaha orang yang dapat mencapai hasil sedapat mungkin atas usahanya sendiri. Suatu nilai semacam itu kalau diekstremkan tentu ada bahayanya, akan menuju ke arah individualisme, dan kalau berkembang ke arah yang lebih ekstrim lagi akan menjadi isolasionisme. Tentu kita harus mencegah bahaya ke arah perkembangan secara ekstrim seperti itu, karena suatu nilai seperti itu akan menghasilkan dasar dari rasa keamanan hidup. Namun kalau kita ingat bahwa nilai budaya kita menunjukkan suatu kontras yang amat besar dengan individualisme, yaitu nilai yang terlampaui dari orientasi vertikal ke arah atasan, ke arah yang senior, ke arah orang yang berpangkat tinggi yang selalu harus diminta restu dulu. Maka kita mengerti bahwa kita terus harus berusaha sedikit. Nilai yang terlampaui beradaptasi vertikal ke atas akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri, dan akan menyebabkan timbulnya sikap tak percaya kepada diri sendiri. Bila seperti itu juga akan menghambat tumbuhnya rasa disiplin pribadi yang murni, karena orang hanya
akan taat kalau ada pengawasan dari atasan, tetapi akan merasa tak terikat lagi kalau pengawasan tadi menjadi kendur atau pergi. Akhirnya nilai yang terlampau berorientasi ke atas akan juga memastikan rasa tanggung jawab sendiri, tetapi akan membiarkan rasa yang condong untuk selalu melepaskan tanggung jawab ke atas, atau kalau tidak bisa selalu membagi rata tanggung jawab itu dengan orang lain, sehingga rasa tanggung jawab sendiri itu menjadi kecil. Mungkin dengan arti yang singkat, suatu bangsa yang hendak mengidentifikasi usaha untuk membangun harus berusaha agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi pada masa depan dan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan, dan lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi, lebih menilai tinggi orientasi, dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian adapun kelemahan mentalitas itu. Namun sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita membedakan dua golongan besar dalam masyarakat kita yang menunjukkan suatu mentalitas yang berbeda, ialah orang desa yang merupakan lebih dari 84% dari seluruh penduduk, dan orang kota. Orang desa biasanya bekerja dalam sektor pertanian dan mentalitas mereka adalah suatu mentalitas yang khas yang kita sebut saja mentalitas petani. Sebaliknya, orang kota bekerja sebagai buruh, pedagang, usaha, atau pegawai, baik kelas buruh maupun kelas pedagang yang usahawan masih lemah, sehingga kehidupan kota dikuasai oleh kelas pegawai yang amat bergengsi, dan mentalitas penduduk kota didominasi oleh mentalitas pegawai di kota-kota di Jawa Tengah dan Timur, oleh mentalitas pria orang ABRI yang berkuasa di kota-kota dapat disamakan dengan pegawai baik dalam sifat pekerjaan mereka maupun dalam gaya hidup dan mentalitas. Perbedaan dalam membicarakan kelemahan-kelemahan dalam mentalitas kita untuk pembangunan, yaitu konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan sikap mental terhadap lingkungan yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya sejak beberapa generasi yang lalu. Adapun konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan sikap mental terhadap lingkungan yang harus timbul sejak zaman revolusi dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai budaya kita. Adapun poin lainnya seperti MH/MK, yaitu nilai budaya mengenai hakikat dari hidup dan karya manusia. Nah, kualitas petani tidak bisa berspekulasi tentang hakikat dan hidup dari karya dan hasil karya manusia, dan apabila kita tanya mengenai hal-hal itu, mereka akan terlihat terheran-heran dan akhirnya mengajukan jawaban yang sangat logis, ialah bahwa manusia itu bekerja keras untuk makan. Kemudian poin kedua yaitu MW, yang merupakan budaya mengenai persepsi manusia. Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Irama waktu ditentukan oleh cara-cara adat untuk memperhitungkan tahap-tahap aktivitas pertanian dalam lingkaran waktu sebagian besar dari keputusan-keputusan penting dari arah orientasi hidup petani ditemukan oleh keadaan masa kini. Sebaliknya, mentalitas para pria jauh mempunyai persepsi waktu yang banyak ditentukan oleh masa lampau. Kemudian MA, yaitu masalah hakikat hubungan manusia dengan alam. Mengenai pengaruh nasib yang amat kuat dalam mentalitas pertanian, Indonesia pada umumnya bersumber kepada suatu nilai budaya yang tidak aktif terhadap alam sekelilingnya. Namun, petani Indonesia itu biasanya tidak merasa tunduk terhadap alam. Sebaliknya, mereka juga tidak merasa mampu untuk menguasai konsepsi bahwa orang itu harus hidup selaras dengan alam. Adalah suatu konsep yang lazim dalam mentalitas petani Indonesia. Berikutnya yaitu MM, yang merupakan nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Mentalitas petani Indonesia tidak hanya
Jawa menilai tinggi konsep sama rasa dalam rangka ide ini adalah suatu konsep penting, ialah bahwa di dunia manusia itu pada hakikatnya tidak berdiri sendiri. Oh iya, manusia itu selalu bisa mendapat bantuan dari sesamanya, terutama dari kaum kerabatnya. Dalam masa kesusahan, konsep itu memberikan suatu landasan yang kukuh bagi rasa keamanan, memberikan suatu landasan keamanan kehidupan kepadanya. Sebaliknya, konsep sama rasa juga memberi beberapa kewajiban kepadanya, yaitu kewajiban terus-menerus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terus-menerus memelihara keperluan sesamanya, dan dapat mungkin selalu membagi rata keuntungan dengan sesamanya. Suatu konsep gotong royong seperti itu tentu amat bernilai. Hanya saja, segi negatifnya adalah bahwa yang besar artinya orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain. Sikap kompromistis inilah yang agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan usaha jeripaya dengan sengaja dari pihak individu untuk maju dan menonjol di atas yang lain. Nah, adapun poin selanjutnya itu, apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi? Adapun salah satu masalah yaitu masalah pasca revolusi dan proses dekolonisasi yang dalam negara kita berlangsung terlampau lama telah mengakibatkan bahwa usaha untuk merehabilitasi prasarana ekonomi diabaikan dan jalanan-jalanan serta jembatan-jembatan, peralatan kereta api, pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya menjadi semakin rusak. Demikian bertambah lagi keberangkatan. Adapun bagaimana berantakan ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran-kemunduran dalam sektor-sektor kehidupan sosial budaya yang lain seperti krisis otoritas, kemacetan, administrasi, dan korupsi menyeluruh. Sudah kita alami semuanya, dan karena itu tak perlu diperinci lebih lanjut. Isi hal yang amat serius adalah bahwa di belakang kemunduran-kemunduran dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang tampak lahir itu dalam zaman pasca revolusi, tumbuh juga beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas bahwa banyak orang Indonesia yang lebih menjauhkan kita lagi dari jiwa perkembangan. Itu sifat-sifat kelemahan tersebut yang bersumber pada kehidupan penuh keraguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu, sifat mentalitas yang suka menebas, dan sifat tak percaya kepada diri sendiri, serta sifat tidak disiplin murni dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kukuh. Adapun kelemahan mentalitas contohnya yang meremehkan waktu akan kualitas dari hasil karya kita dan rasa pekat kita terhadap mutu sudah hampir hilang. Hal itu rupa-rupanya adalah akibat otomatis dari kemiskinan menghemat yang melanda bangsa kita. Demikian tak sampai memikirkan mengenai mutu dari pekerjaan yang dihasilkan dan mutu dari barang dan jasa yang kita konsumsi. Kita sudah gembira apabila suatu pekerjaan dapat mencapai penyelesaian atau suatu barang dan jasa ada tersedia, mungkin dengan meningkatnya kemakmuran dan lebih banyak tersedia barang dan jasa, persyaratan akan meningkat pula dan rasa kepekaan itu terhadap mutu yang akan tumbuh. Kemudian mentalitas yang suka merambas, mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan yang secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan, berusaha dari permulaan secara selangkah demi selangkah yang untuk mudahnya kita sebut saja mentalitas meneras, merupakan akibat mentalitas yang meremehkan mutu. Nah, itulah tadi pemaparan dan pembahasan yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.